Oke, jadi kita masih lanjut ke, saya hanya mau membereskan utang saya saja ya. Jadi maksudnya kalau saya bilang minggu ini akan dijelaskan, pasti akan dijelaskan. Ternyata yang menjadi salah paham gini ya. Ini saya copy seperti biasa dari buku ya. Soalnya ini nggak salah, sama sekali saya nggak bilang ini salah, nggak salah soalnya. Ini soalnya benar, tapi kita soal ini kurang bagusnya tidak komunikatif karena mungkin bisa menyebabkan pembaca menjadi salah tafsir. Ya, gini. Tentukan, saya ulang ya, mungkin barangkali udah banyak yang lupa. Tentukan volume terbesar dari box terbuka. Kalau untuk volume, kebetulan mau dia boxnya terbuka ataupun tertutup sama aja, nggak berpengaruh. Tapi berpengaruhnya adalah di bahan. Ya, bahan ini ditentukan oleh cardboard. Cardboardnya ini 24 inch square. Nah, kalau pada umumnya orang itu akan mengira 24 inch square secara bahasa, mungkin dia typo atau gimana, nggak ngerti lah. Ini saya artikan sebagai 24 satuannya yang kuadrat. Oh, sorry. Saya kan nggak pakai itu ya. Apa namanya? Ini, 24 inch square. Kalau saya menganggap adalah seperti ini. Sama kayak misalnya kita ngomong, kalau di bahasa Indonesia, luas, gitu ya, luas segitiga adalah 12 gitu ya, meter persegi. Nah, yang meter persegi ini menunjukkan luas karena satuannya panjangnya misalnya alasnya meter, tingginya juga meter. Jadi luas itu meter persegi. Apapun bentuknya, mau dia segitiga, segi empat, atau belah ketupat, pasti bentuknya adalah meter persegi, sentimeter persegi, gitu kan ya, inch persegi, gitu. Ternyata setelah saya otak-atik dengan sampai ngebul nih otak ya, bukan karena susah ternyata, tapi karena memang salah paham. Nah, ternyata yang dia maksud dengan 24 inch square itu bukan yang saya maksud seperti ini. Yang dia maksud justru adalah 24 inch square. Itu yang dia maksud. Jadi maksud dia tuh maksudnya panjangnya. Si cupboard ini, panjang cupboardnya adalah 24. Lebar cupboardnya juga 24. Gitu ternyata. Saya udah capek-capek ngitung pakai dua variabel, nemu hasil, ternyata salah, jawaban saya salah. Ternyata bukan jawaban saya yang salahnya, tapi menerjemahkan soalnya yang salah. Gitu. Jadi yang dia maksud 24 inch square, sedangkan kemarin minggu lalu saya selalu menganggap ini 24 gitu. Inch square itu ya memang satuannya meter persegi. Inch persegi, inch itu kan satuan panjang ya, satuan panjang persegi, gitu, kuadrat. Nah, kalau misalnya kita mengartikan seperti ini, mudah dan sesuai bahwa di buku ini dia membahas di bab subbab 4 itu application derivatif, dia masih masih membahas fungsi yang satu perubah. Sedangkan saya kemarin udah mikir ke dua peubah gitu kan. Saya pikir kayaknya nggak mungkin deh buku ngasih soal dua peubah tapi munculnya di satu peubah gitu. Pertama dari situ saya curiga ya. Nah, ternyata ini 24 inch itu adalah panjangnya 24 inch, lebarnya juga 24 inch. Sehingga kalau kita kerjakan, kita bikin aja. Oh, kenapa kecil sekali? Oke. Jangan lupa boleh tanya kapan aja ya. Kapan aja Anda mau tanya, silahkan interupsi. Kalau saya ada masalah, silahkan di komplain, diperbaiki ya. Panjang, jadi ini kayaknya bergeser nih gambar saya. Apa yang bergeser? Isi mau nanya. Jadi itu Ya, papannya persegi. papannya persegi gitu. Oh, oke. Heeh. Jadi papannya itu dia bilangnya itu adalah papannya, ya ini gambar saya waktu itu persegi panjang karena memang asumsi saya itu tadi 24 inch kuadrat itu square-nya hanya untuk satuannya. Itu ternyata saya salah. Gitu. Memang soalnya ambigu. Jadi saya tidak bilang soal ini salah, tapi soalnya menurut saya tidak tepat, kurang komunikatif. Ya. Jadi ini orang bisa salah. Saya sampai nanya sama dosen lain pun jawabannya sama kayak saya. Maksudnya membandingkan pakai dua variabel, jawaban saya dengan jawaban dosen yang lain sama. Betul kok Bu Fisa, katanya gitu ya. Tapi ternyata salah. Setelah saya pikir-pikir, ini kayaknya ada yang aneh pasti ya. Oke, jadi persegi bentuknya 24 dan 24.
Gitu. Nah, berarti otomatis yang 24 ini adalah panjang cupboardnya, total. Ya, total sebelum kita potong. Ya, luas sebelum kita potong ujung-ujungnya dengan segi 4 yang sama ya. Nah, ini kan lebarnya X. Otomatis sekarang panjang baloknya adalah, pakai kurung, panjang baloknya adalah 24 minus 2X. Jadi panjang sama lebar sama. Sama. 24 min 2X. Ya, kalau gitu berarti volume dari balok, ini kurang besar nggak? Cukup kelihatan segini? Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya kan? Panjangnya adalah 24 min 2X. Lebarnya sama juga 24 min 2X, jadi saya bikin ini kuadrat. Nah, gitu. Tingginya adalah X. Dan ingat bahwa volume maksimum atau minimum, dan kebetulan dalam case ini, dalam problem yang kita temui ini adalah kita mau cari yang maksimum, karena minimumnya pasti 0. Ya, kubusnya nggak ada, baloknya nggak ada. Oke, nah kemudian kita cari V aksennya kan, terjadi saat V aksen sama dengan 0. V aksen terhadap siapa? Kalau ini memang 3 variabel, ada P, L, T, tapi pada akhirnya kita bisa reduksi menjadi satu variabel nih, X aja. Jadi V-nya hanya bergantung pada X saja. Gitu. Otomatis V aksennya pun adalah V aksen terhadap X, jelas. Turunan terhadap X-nya. Dan turunan terhadap X-nya adalah Anda boleh dibuka kurungnya, dikalikan masuk semua boleh. Kalau saya pilih pakai perkalian, U kali V. Ya, ini U-nya, V-nya adalah yang X. Jadi kalau kita punya U aksen adalah 2 dikali 24 min 2X. Ya, pangkatnya berkurang 1. Jangan lupa turunan dalamnya. Turunan dalamnya adalah turunan min 2X, yaitu min 2. Ini baru U aksen dikali V. V-nya adalah X. Plus U V aksen. Turunan X adalah 1. Dan ini harus sama dengan 0. Ya, kita sederhanain aja. Apa yang kita sederhanain? Ini kita kalikan masuk ya. Kalikan masuk. Ini min 2 dikali 2, min 4 dikali 26. Ya, jadi kita punya min 96X. Oke, kemudian plus, karena ini min 2, ya ketemu minus. Ya, 8 ya. 2, min 2, min 2. Jadi 8. X kuadrat. Ya, kemudian ini 24. Coba hitungin 24 kali 24 berapa? 576 bukan? Ya, 576. Oke, 576. Dikurangi dengan 96X. Ya, kemudian ditambah dengan 4X kuadrat. Gitu. Enggak ah. Ada cara yang lebih mudah loh. Kira-kira saya mau ngapain ya? Nih, coba saya mau ganti gini. Yang tadi nggak salah ya. Cuma saya melihat sesuatu yang lebih mudah. 24 min 2X. Tuh. Ini sudah diambil 24 min 2X-nya, sehingga untuk suku pertama hanya bersisa 2 dikali min 2X. Oke, jadi saya punya adalah minus 4X. Sedangkan untuk yang ini harusnya kuadrat, tapi sudah diambil 1 di depan, jadi langsung tinggal saya bikin plus 24 min 2X. Ini. Jadi lebih enak melihatnya. Ya, saya bisa sederhanakan lagi. Saya kopikan ke bawah. Oke, ini 2-nya saya simpan di depan. 2, 12, 1. Kemudian ini 2, saya ambil juga. Oke, saya satukan dulu ya. Ini jadi min 6X. Min 4X saya hapus. Ini jadi min 6X. Terusnya saya hapus. Kemudian ada 6 di sini. 6 saya pindahkan keluar. Jadi 12. Maka di sini akan menjadi 4. Di sini adalah 1. Ya, 1 mau saya tulis. Apa yang kalian peroleh? Maka diperoleh X sama dengan 4 atau X sama dengan 12. X-nya 4 atau X-nya 12. Kita pilih yang mana nih? Jika X dipilih 12, maka di sini akan menjadi 2 kali 12. Akan menjadi 0.
Ya, sehingga untuk X12 ini tidak dipilih. Karena akan menjadi minimum. Minimumnya adalah 0, sedangkan yang kita mau cari adalah maksimum. Ya, nggak mungkin kalau panjangnya 0, lebarnya 0, volumenya juga 0. Ya, X-nya 4. Jika X-nya 4, maka panjang akan sama dengan 24 minus 8. Sama dengan 16. Ya. Lebarnya 24 min 2X juga. Berarti panjang akan sama dengan lebar akan sama dengan ini. Ya. Tingginya dan tinggi sama dengan tingginya berarti adalah si X ya. X-nya adalah 4. Volume maksimum dari box tersebut adalah berarti panjang, lebar, tinggi. Gitu kan? Sama dengan 16 kali 16 kali 4. Dan ini kalau dihitung sama dengan 1024 inch kubik. 3-nya dipangkat. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ternyata ini mudah. Tapi ternyata, kenapa? Boleh itu tadi kenapa panjang lebarnya kan itu 24 kurang 2X tadi dapat dari mana, Bu? Oh, oke. Yang 24 itu kan panjang dan lebar karton. Jadi panjangnya itu adalah mulai dari sini sampai ke sini. Merah. Nah, gitu. Ya, ini panjangnya dari yang warna merah ini dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Terus si kartonnya kan kita potong square nih di ujung-ujungnya, di cornernya, di sudutnya. Ya, berarti kalau di kanan dipotong sebanyak X, di kiri sebanyak X, otomatis total panjangnya 24 min 2X. Oh, jadi kan itu yang ada dari ujung kiri ujung kanan kan 24 totalnya. Tapi karena itu ada X tuh itunya tuh yang di ujung kiri sama ujung kanan, berarti sama aja kayak bilang 24 dikurangin 2X agar nentuin totalnya gitu ya. Iya, untuk menentukan kan nanti kalau misalnya box itu kan si yang warna birunya dilipat ke atas kan, di fold up gitu kan ke atas. Otomatis lebar si panjang lebar baloknya total yang warna merah atau cuman yang warna putih di dalam? Otomatis di dalam. Iya nggak? Oh iya. Yang di dalam. Nah, yang putih di dalam itu adalah sebesar 24 min 2X. Ya. Ya, sudah saya res. Ya, cukup clear untuk soal ini. Jadi ternyata ini ngefek banyak ya. Ini saya sempat gemes juga. Ini kenapa nggak begini kalau mau nulisnya gitu ya. Ternyata masuk in square dia bukan satuannya in square, tapi total dengan 24-nya di square. 1024. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Jadi hutang saya sudah dibayar ya. Jadi saya nggak apa namanya, tidak penasaran lagi. Tidak penasaran lagi. Ya.